Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik 9 naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi.
Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun ibu negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini,
maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP,
di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik.
Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan,
Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik 9 naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu.
Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun ibu negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis,
12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalife.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat.
Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini,
Mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut,
telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini,
karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik 9 naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu?
Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam,
namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu,
Kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekini orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu.
Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini.
Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun ibu negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekini orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya,
Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik 9 naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan, setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi.
PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Ibu Negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya,
Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan GAK berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAK, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya.
tahun 1998 juga. Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun ibu negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Lalu, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi lalu kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya, ujar Said Didu. Sejak saat itu, semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Sosok mafia tambang Raja Ampat dibongkar Said Didu. Sebut Bahlil mencoba mau menutupi. Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi. Namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT GAK Nikel Tbk tampil baik, hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya.
Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. Ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak. Sedangkan gak berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau gak diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAG, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik Sembilan Naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahlil klaim Jokowi tak terlibat tambang nikel Raja Ampat. Said Didu, jangan anggap kami bodoh. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ikut bicara soal polemik adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tak terlibat masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Menanggapi pernyataan Bahlil, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak menganggap semua orang bodoh. Saya akan menyatakan ini, Pak Bahlil jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu. Jangan anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena gitu kan. Kita tidak sebodoh itu, kata Said Didu dilansir video podcast bertajuk Abraham Samad Speak Up di kanal YouTube resmi ex-Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu, 14 Juni 2025. Lebih lanjut Said Didu menegaskan, izin tambang ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada izin prinsip, lalu ada izin eksplorasi, lalu ada juga izin eksploitasi. Ia tidak tahu bahwa kita paham bahwa izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Setelah dapat wilayah baru dikasih keluar eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang, izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang, jelas Said Didu. Atas dasar itulah, Said Didu pun meminta Bahlil untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang hanya bertujuan untuk membodohi publik. Berhentilah, Bahlil. Tidak, kami tidak sebodoh Anda, kami ini tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh selama ini, tegas Said Didu. Bahlil bantah isu keterlibatan Jokowi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bahlil bahwa PT GAG yang menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya tak dicabut, telah mengantongi kontrak karya sejak era pemerintahan Orde Baru, jauh sebelum Presiden Jokowi menjabat kepala negara. Itu nggak ada itu. Gimana itu? Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Selain itu, kontrak karya PT GAG telah dimulai sejak tahun 1972 dan terus berlanjut secara legal sampai hari ini. Ia menyebut bahwa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut didasarkan pada kontrak yang sah secara hukum dan bukan hasil penerbitan izin baru di era Jokowi. PT GAG itu sejak tahun 1972 kontrak karya. Tahun 1998 juga.
Jadi nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun ibu negara, tegasnya. 9 naga di balik tambang Raja Ampat, Said Didu ungkap peran Jokowi hingga 3 menteri. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, membongkar sosok di balik kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Orang-orang tersebut, kata Said Didu, adalah orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan antek-anteknya. Bahkan, lanjut Said Didu, ada peran 9 naga dalam kasus tambang ini. Pernyataan Said Didu ini disampaikan dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat, 13 Juni 2025. Said Didu mengungkapkan peran Jokowi dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat ini. Jokowi, lanjut Said Didu, mengubah banyak aturan demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Termasuk salah satunya tambang milik 9 naga. Said Didu mengatakan Jokowi dibantu seorang menteri. Keduanya adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, tegas Said Didu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, semakin mempermudah perusahaan menjalankan pertambangan. Para pemilik tambang tak perlu repot-repot membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, ujar Said Didu. Said Didu juga menyinggung pembuatan proyek strategis nasional, PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta 3 menterinya bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Pertama, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN, ungkap Said Didu. Kedua, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia berperan ikut mengubah aturan soal izin pengelolaan tambang bersama Jokowi. Menteri